Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bin nasta'in alhamdulillahi waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiya di qolatil hati ini. Sekarang ini saya di pelataran masjid ya di ini, dan ini tempat favorit saya yang kedua gitu. Belum jadi tapi alhamdulillah udah enak sekali. Saya mau bahas sekarang ini rumus bahagia dan rumus untung terus gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Jadi ini intinya gini, kalau kita bersyukur Allah akan tambahi syukur kita, rasa syukur kita, kebahagiaan kita, apapun kita, kelebihannya kita. Tapi kalau kita ini untuk tidak bersyukur, maka azab Allah akan sangat pedih, dilaknat Allah, bahaya sob. Dan ini rumus ini ternyata saya dapatkan juga dari seorang non muslim. Jadi intinya apa? Loh kok bisa Cap? Iya, mereka udah menjalankan gitu. Dulu pernah saya cerita ya, saya ke Labuan Bajo, terus saya ada lihat orang dulu berapa tahun lalu, 5-10 tahun lalu. Saya punya lahan di sana hampir 1,5 hektar lebih. Dan alhamdulillah sekarang ini jadi tempat yang cukup mahal gitu. Ya, ketika saya datang sana, pulang itu kan saya ada lihat ada orang yang tengok ternyata orang itu pengusaha gede sob. Saya nggak ngerti, udah gitu duduknya pun nggak jauh dari saya. Ini saya ajak ngobrol waktu di, saya nggak, kalau silaturahmi itu siapapun saya ajak ngobrol. Dan ini untuk nambah ini aja untuk silaturahminya. Digelapin ini masjidnya, pindah ke yang agak terang dikit. Jadi sob, nah ketika ngobrol-ngobrol itu saya ingin tahu dari dia, kenapa saya tanya. Saya nggak tahu kan dia suksesnya luar biasa ini. Saya nggak ngerti siapapun dia gitu. Saya ajak ngobrol, udah belajar ilmu aja. Dan ternyata ketika saya ngobrol-ngobrol, saya ngeletuk gitu. Ternyata dia pengusaha fiber optik dan sampai punya pesawat tuh, Pilatus apa pesawatnya. Ke Labuan Bajo naik pesawat pribadi, baliknya dia naik pesawat naik umum, makanya ketemu saya. Dan dulu pun waktu ketika saya di Merpati kan saya sering terbang, saya sering banyak ngobrol dengan orang. Tapi yang ini spesial sob. Ketika saya tanya jurusnya, kenapa sih anak bisa kayak tajam melintir gitu. Jawabannya simpel gitu. Jawabannya saya nggak ngerti Wan katanya. Yang penting saya kerja aja gitu. Jadi standar hidupnya juga direndahkan ternyata. Intinya gini, kalau di bahasa Islam ya, dia standar hidup, pola hidupnya disederhanakan sehingga dia bersyukur terus gitu. Nah ketika bersyukur Allah akan nambah syukurnya. Ternyata itu sob, jadi gak jauh-jauh ya. Jadi saya tuh nggak ngerti apapun, saya kerja aja Wan, tiba-tiba seperti ini. Dan dia sederhana banget. Saya naik apapun nggak masalah Wan. Kesini naik pesawat pribadi, pulang saya naik pesawat umum dan saya nikmati katanya. Jadi dan dia juga tidak pelit ilmu sob. Ketika saya terbang gitu tuh, Wan, kalau kamu ini, cuman sayangnya masih riba ya, non muslim ya, biarin aja lah. Tapi dia ngasih tahu saya, Wan, ini kamu invest 3-5 M aja, kamu udah balik dalam setahun 2 tahunan balik modal. Kenapa? Itu loh untuk batu-batunya ini kan luar biasa. Dia lihatin bang banyak bukit sana. Ini bandara ini pasti butuh perluasan karena ke depan yang bagus. Akan banyak pembangunan, bener sob sekarang, kebukti caranya dia. Dan kalau kemarin saya ikutin itu, wah luar biasa, saya udah luar biasa juga. Kamu beli yang penghancur batu itu kan, duduk itu, terus ekskavator, loader, segala macam-macam. Pinjam aja ke bank katanya, kalau enggak saya bantu. Nah dia ngasih akses juga itu. Cuman karena saya udah tobat riba, saya nggak mau, bukan waktu itu belum tobat riba, tapi saya ingin ngurangi riba saya, bunga bank saya. Ya, karena buat saya itu udah gak nyaman. Ternyata alhamdulillah, ternyata benar yang dia lakukan. Jadi dia yang lakukan berbagi ilmu yang hebat pun, berbagi kesempatan itu ilmu yang untuk opportunity nggak masalah itu dijalani. Kenapa pakai jalani? Oh saya udah nggak main kayak gitu kan. Cuma kalau kamu mau main ini yang cocok gitu. Wah hebat coba. Jadi intinya itu. Jadi ternyata bersyukur itu akan nambah kenikmatan dan kalau bisa sob. Dan dia yang kedua, saya tuh nggak cita-cita orang kaya Wan. Tiba-tiba kayak gini aja. Ternyata merendahkan standar hidup kita tuh nggak tahu. Saya sekarang ini berusaha untuk menjalankan hidup terserah Allah itu. Jadi saya mau ngapa-ngapain itu urusan Allah. Yang penting saya bisa sholat, saya bisa bersyukur, saya dapat kenikmatan iman dan Islam. Dan satu hal ya, doa yang saya selalu ucapkan kalau Anda muslim ya, itu supaya syukurnya luar biasa. Itu diajarkan oleh saya gitu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Ya Allah,
Jadi nikmat yang terlebih besar dari hidup kita adalah apa selain hidupnya? Iman dan Islam, sob. Udah cukup, sob. Udah itu aja udah cukup. Jadi urusan nanti kita hidup seperti apa, mungkin Anda lihat, gak peduli kok gitu. Saya sih gak peduli. Anda mau suka sama saya, syukur. Enggak, ya gak apa-apa. Saya di SKDA ada orang yang, saya di SKDA ada orang yang memanfaatkan saya, syukur. Ya gak apa-apa. Orang yang mau ngapa-ngapain, syukur. Udah waktu ribanya, kena ribanya miliaran itu sampai ngejar saya siang malam, oh, syukur. Tiba-tiba udah selesai triknya, dia nyuekin saya, ketemu juga nggak apa. Itu bukan urusan saya. Yang jadi masalah adalah saya dimasalahin orang, nggak masalah. Yang penting saya nggak masalahin orang. Jadi itu, sob. Dan saya mau kaya sama Allah, jadikan kaya, syukur, ya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah Allah mencukupi apa yang saya inginkan. Kadang-kadang kalau saya Allah kasih sedikit pas-pasan, kan Anda sering nggak nyoba, kalau ada sesuatu Anda berdoa itu dapat pas-pasan gitu. Jadi anggaplah butuh 100 juta, Anda dikasih cuma 100 juta juga itu. Boleh dilebih, ya Allah 110 juta, supaya 10 jutanya saya udah tambah-tambah yang lain. Ternyata Allah ngepasin, ya syukuri. Dikasih kurang 90 ya syukuri, kasih 50 ya syukuri gitu. Sisanya kita minta lagi sama Allah, itu aja. Tapi kadang-kadang ada nikmat yang luar biasa Allah berikan yang kita kadang-kadang kurang syukur. Ketika kita ditambah, kita gak syukur kadang-kadang. Kita dikecukupi kebutuhan, kita gak syukur. Itu harusnya lebih, sob. Makanya sekarang saya sering baca alhamdulillah dalam nikmat Islam wal iman kafal bima min iman. Semoga amalan yang dikasih arah saya ini bisa menjadi pahala bagi beliau. Dan saya luar biasa, ternyata ayah itu, seorang ayah harus menanamkan nilai-nilai baik pada anaknya, termasuk doa-doa terbaik. Ayah saya gitu mengajarkan. Terus jadi kalau Anda turunkan standar hidup Anda, insya Allah itu. Dan saya mohon maaf ya, saya tidak berharap banyak dengan hidup ini. Dengan kehidupan ini saya melakukan apa yang saya lakukan aja itu. Jadi urusan itu sukses atau tidak itu urusan Allah. Saya dirikan Uber juga sama, Uber Pay juga sama. Tiba-tiba sekarang hampir 50 sampai 10 ribu lah, di atas 5 ribu, 6 ribu sekarang. Uber juga sama, pas aja sama Allah. Oh butuh modal kapital, nggak, bodo amat. Saya nggak minta modal, nggak mau kerja sama orang, nggak mau. Sorry ya, saya sekarang ini mau kerja sama dengan siapa? Dengan Allah. Investor siapa? Allah. Nggak mau Anda semua, nggak cukup. Terus kalau ke Anda semua sekarang ini kalau mau partneran boleh, jadi jangan jadi karyawan saya, karena saya ngedidik Anda pengusaha. Drivernya di Uber pun itu sebagai pengusaha, bukan sebagai ojek online. Driver terus nggak mau saya nggak mau terima orang-orang yang driver yang hanya driver itu, nggak mau. Itu harus jadi UKM. Kalau Anda kaya kan semua bahagia. Buat Allah yang penting apa menurut Anda, saya mikir apapun terserah. Bila perlu Uber Pay saya serahkan, saya wakafkan semua pada untuk jalan Allah. Yang penting saya dapat surga dan keluarga saya, cukup. Aneh, iya, saya bisa membuat wasiat itu 2/3 keuntungan Uber itu untuk wakaf dan untuk warga SKD dan masyarakat Indonesia. Dan ini bukan hanya untuk muslim, non muslim juga iya. SKD itu bukan hanya muslim, non muslim banyak yang daftar di SKD minta bantuan dan saling membantu lagi. Kenapa? Lebih baik kita coba kalau mereka jadi orang baik semua, kan luar biasa hebat. Jadi urusan agama ya urusan pribadi masing-masing. Saya hanya kenapa spesifik agama itu hidayah, makanya dimasukin dalam hati kolbnya. Jadi di SKD dilarang kita saling gimana, nggak usah. Islam kan nggak usah, itu urusannya mereka. Nikmatnya nih, kalau nanti suatu saat memang harus terjadi juga terjadi. Banyak juga yang masuk muslim gara-gara itu. Kenapa? Karena itu dia. Dan saya mohon maaf ya, saya ini orangnya pluralisme gitu, kayak Gus Dur dulu. Makanya saya diangkat anak orang Cina, saya nggak masalah. Saya tidur di keluarga Cina nggak masalah. Saya sering kan dulu 2 hari di rumah ini, di rumah orang tua asli, 2 hari di rumah orang tua yang Chinese. Nggak masalah, orang tua saya nggak masalah, bodo amat. Yang penting saya di rumahnya sholat di rumahnya dia. Coba bayangkan coba. Alhamdulillah kasih sayang itu terjalin meskipun kita beda suku, beda agama loh. Mami saya tuh pengucup plok loh. Jadi bener-bener tok dulu. Yang papi saya apalagi loh. Tapi itu gara-gara karena kita sayang, ya udah. Ikatannya kasih sayang aja, sob. Jadi saya bicara lagi ya, syukur itu segalanya. Turunkan standar hidupnya, Anda akan lebih bahagia. Tanpa syukur, jadi Anda akan menerima azab yang pedih dari Allah. Itu ancaman Allah. Mohon maaf ya, saya hanya ngomong sebagai sisi pengusahanya, bukan ustaz. Kalau ada salah ya wajar loh salah. Saya gudangnya salah, saya gudangnya kurang. Sekarang ini apa yang saya tahu ya saya omongin aja. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.